Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik, Bapak. Baik, Bapak. Iya. Jadi Bapak juga baik-baik dalam pandemi ini. Pak merasa anak-anak sangat rindu ingin ke sekolah, sama Pak juga rindu dengan anak-anak sekalian. Tapi kata Dilan, jangan sampai rindu karena rindu itu berat. Ya, di masa pandemi ini, mari kita tetap mematuhi protokol kesehatan dan anjuran dari pemerintah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita awali dengan doa. Seperti biasa, Ketua Kelas Mahrib, silakan pimpin doa. Baik Bapak, teman-teman, untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mahrib, Ketua Kelas yang Bapak. selalu disiplin. Nah, anak-anak, seperti yang tadi Pak sampaikan, di masa pandemi ini ingat selalu tetap mematuhi protokol kesehatan. Anak-anak tetap memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan jauhi kerumunan, ya. Jangan sampai melanggar aturan dari pemerintah. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, agar nanti dalam pembelajaran berjalan dengan lancar dan tidak ada gangguan suara, mari kita sepakati tanda-tanda yang akan kita gunakan. Silakan anak-anak ikuti arahan dari Pak, ya. Yang pertama, jika anak-anak menyatakan persetujuan atau sudah jelas, angkat jempolnya seperti ini. Silakan anak-anak. Ya. Jika ada anak ingin bertanya, silakan angkat tangannya seperti ini. Atau mengeklik angkat tangan yang ada di pojok kanan bawah, ya. Jika anak-anak tidak ada pertanyaan atau sudah jelas, silakan silang tangannya seperti ini. Ya, ini bukan Anang ya. Ya, jadi tanda-tanda yang akan kita sepakati. Nah, anak-anak, seperti biasa, pihak sekolah telah membuat kebijakan untuk literasi. Apakah anak-anak sudah menyiapkan buku-buku yang akan dibaca untuk kegiatan literasi? Ya, bagus sekali. Nah, silakan anak-anak baca buku tersebut selama 5 menit. Setelah 5 menit, silakan anak-anak isi Google Form yang telah diberikan oleh pihak sekolah mengenai isi pokok dari buku tersebut. Ya, silakan Pak berikan waktu selama 5 menit anak-anak untuk membaca buku tersebut. Ya, 5 menit sudah berlalu. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti kegiatan literasi dengan baik. Ingat selalu rajin membaca buku ya anak-anak, karena buku adalah jendela dunia. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari teks persuasi. Adakah yang masih ingat apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Silakan angkat tangannya yang masih ingat. Ya, silakan Kurnia. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai menyimpulkan isi teks persuasi, Pak. Ya, bagus sekali. Ayo anak-anak, silakan angkat jempolnya. Kita apresiasi jawaban dari Kurnia. Ya, jadi pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari menyimpulkan teks persuasi. Menyimpulkannya dari segi isinya, ya. Kita juga sudah mempelajari langkah-langkah menyimpulkan teks persuasi. Nah, anak-anak, hari ini kita juga masih mempelajari teks persuasi. Tadi pagi ini Pak ada cerita bagus ini ya. Tadi pagi ketika Pak baru sampai di sekolah, Pak lihat Pak Adi sedang bingung sambil melihat HP. Nah, setelah Pak dekati, ternyata Pak Adi sedang membaca artikel daring tentang media sosial. Pak Adi begitu syok, anak-anak. Dia bengong padahal sudah Pak panggil beberapa kali. Ternyata artikel daring itu membahas mengenai kesehatan mental. Dikatakan bahwa orang yang terlalu banyak bermain media sosial, mentalnya menjadi terganggu. Wah, Pak Adi mungkin menyadari itu. Karena biasanya Pak Adi lupa sama anak istrinya ketika sudah bermain media sosial.
Bahaya ternyata. Nah, setelah Pak perhatikan dan coba baca, ternyata artikel daring itu adalah teks persuasi. Nah, dari mana Pak tahu? Karena di sana ada pendapat yang ditunjukkan dengan fakta-fakta. Ada juga penelitian-penelitian. Nah, hari ini itulah yang akan kita pelajari anak-anak. Hari ini kita akan belajar menelaah dan menganalisis kaidah kebahasaan dan struktur dari teks persuasi. Nah, setelah pembelajaran ini, Pak harapkan kalian mampu menelaah dan menganalisis struktur teks persuasi dari artikel daring. Pasti dalam hati kalian bertanya, apa sih manfaatnya mempelajari ini? Atau ada yang berpikir mungkin buang-buang waktu. Tidak anak-anak. Jadi setiap hal yang kita pelajari pasti memiliki manfaat. Pertama, manfaat yang kita dari mempelajari ini adalah kita bisa menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi yang merupakan ciri khusus dari teks persuasi. Jadi ketika membaca artikel, nanti anak-anak tahu ini teks persuasi atau tidak. Yang kedua, manfaatnya adalah anak-anak nanti bisa menulis teks persuasi berdasarkan kaidah dan strukturnya. Jadi anak-anak nanti bisa menggunakan kaidah dan struktur ini untuk menulis teks persuasi. Nah, nanti tulisan itu bisa anak-anak kirim ke media daring atau media sosial, ataupun ke koran. Nanti dapat income atau pendapatan. Kan enak bisa beli pulsa. Nanti bisa nelpon pacar, WA pacar ya. Itu nanti manfaatnya. Nah, dalam kegiatan ini pun anak-anak, Pak selalu menilai karakter. Ya, tetap harus disiplin, harus bertanggung jawab. Tadi juga sudah Pak cek presensi di Google Form yang Pak berikan. Anak-anak juga sudah masuk ke Meet ini dengan tepat waktu. Itu berarti anak-anak sudah menunjukkan sikap disiplin dan bertanggung jawab. Nanti ketika pembelajaran, tunjukkan sikap kritis dan sikap teliti dalam menelaah kaidah kebahasaan dan struktur teks persuasi, ya, agar hasil yang anak-anak dapatkan dalam pembelajaran ini maksimal. Ya, sudah jelas anak-anak? Ya, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita melanjutkan ke kegiatan yang lain? Ya. Baik, kalau sudah jelas ya. Nah, seperti yang Pak tadi sampaikan, hari ini kita akan mempelajari menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi. Sebentar akan Pak putarkan video ya, cara beretika dalam menggunakan media sosial. Silakan anak-anak simak dan catat ya struktur dan kaidah kebahasaan yang terdapat dalam video tersebut. Ya, akan Pak putarkan. Tunggu sebentar ya. Sudahkah kamu bijak bermedia sosial? Tahukah kamu, berdasarkan data We Are Social pada awal tahun 2019 menunjukkan pengguna media sosial di Indonesia sudah mencapai 150 juta pengguna loh. Adapun 55,5% dari pengguna media sosial di Indonesia adalah pria, sedangkan sisanya yaitu sebesar 44,5% merupakan wanita. Saat ini, jenis kejahatan di media sosial sangat banyak, seperti bullying, penyebaran berita hoax, penipuan, penculikan, dan penyalahgunaan data. Maka dari itu, memperhatikan etika komunikasi di media sosial adalah salah satu hal yang memang penting untuk dilakukan. Oleh karenanya, apabila dalam berkomunikasi di media sosial tidak memperhatikan etika, maka bisa saja seseorang tersebut menjadi bermasalah hingga menimbulkan konflik dengan orang lain. Berikut ini adalah beberapa macam etika yang perlu diperhatikan saat berkomunikasi di media sosial. Menggunakan bahasa yang sesuai. Memberikan informasi yang memiliki referensi yang jelas.
Informasi yang disebarkan tanpa referensi yang jelas akan menimbulkan efek berantai terhadap setiap orang. Hal ini bisa saja mengundang kesimpangsiuran berita yang tentu saja sangat tidak diharapkan. Istilah yang mungkin kita kenal saat ini adalah berita hoax. Hindari penyebaran pornografi, sara, dan kekerasan. Jangan terlalu mengumbar informasi pribadi. Janganlah terlalu mengumbar informasi pribadi Anda, terlebih lagi informasi mengenai nomor telepon atau alamat rumah Anda. Hal tersebut bisa saja membuat kontak lain dalam daftar Anda juga akan menjadi informasi bagi mereka yang ingin melakukan tindak kejahatan kepada diri Anda. Dengan menggunakan komunikasi yang tepat, maka kita bisa memanfaatkan media sosial dengan lebih baik. Yuk, bijak bermedia sosial. Nah, anak-anak, tadi anak-anak sudah menyimak video beretika dalam menggunakan media sosial. Nah, sekarang siapa yang bisa menelaah struktur teks persuasi dari video tersebut? Silakan angkat tangannya. Ya, silakan Dewi. Terima kasih Pak. Menurut saya, struktur dari video tersebut adalah bagian yang pertama yaitu pengenalan isu. Terdapat dalam pernyataan pengguna media sosial di Indonesia mencapai 150 juta pengguna pada tahun 2019. Bagian yang kedua yaitu rangkaian argumen. Terdapat dalam pernyataan jenis kejahatan di media sosial sangat banyak. Bagian yang ketiga yaitu pernyataan ajakan. Terdapat dalam pernyataan etika berkomunikasi di media sosial perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan konflik. Nah, bagian yang keempat, penegasan kembali. Terdapat dalam pernyataan dengan menggunakan komunikasi yang tepat, kita bisa memanfaatkan media sosial dengan lebih baik. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, luar biasa ya. Tepat sekali jawaban dari Dewi. Apakah anak-anak yang lain ada memiliki perbedaan pandangan atau pendapat dari jawaban Dewi? Ya, tidak ada ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Dewi tepat sekali. Struktur teks persuasi ada 4. Pengenalan isu dalam video tersebut sudah jelas ya. Penggunaan media sosial mencapai 150 juta pengguna di Indonesia pada tahun 2019. Cukup banyak ya. Jadi netizen plus 62 itu makanya dikatakan netizen yang barbar seperti itu karena banyak sekali penggunanya. Yang kedua ada rangkaian argumen, pendapat yang disertai dengan fakta. Nah, jenis kejahatan di media sosial sangat banyak ya. Tadi disampaikan ada bully atau perundungan, ada hoax dan sebagainya atau berita bohong. Kemudian pernyataan ajakan ya, ajakan. Jadi di sana kita harus menggunakan etika dalam berkomunikasi di media sosial agar tidak terjadi konflik atau masalah. Dan yang terakhir ada penegasan kembali ya, ditegaskan kembali dengan komunikasi yang tepat maka kita bisa memanfaatkan media sosial dengan baik ya. Terima kasih Dewi, jawabannya memang Dewi ini terkenal sebagai siswi yang aktif di kelas ini ya. Nanti Pak berikan poin yang tinggi untuk Dewi karena sudah benar menjawab. Nah, selanjutnya siapa yang bisa menelaah kaidah kebahasaan dari video tersebut? Ya, silakan Esa. Ya, baik Bapak, mohon izin menyampaikan hasil analisis. Teman-teman mohon dikoreksi juga. Jadi analisis saya dari video yang ditayangkan tadi terkait kaidah, saya menemukan ada ajakan, di sana ada kata jangan gitu ya, pada kalimat jangan mengumbar informasi. Nah, seperti itu, ada kata jangan, itu ajakan menurut saya. Lalu di kaidah berikutnya ada pendapat. Di sana ada pernyataan, saat ini model kejahatan di media sosial sangat banyak. Itu pendapat, menurut saya, opini ya. Lalu kaidah berikutnya ada kata teknis. Itu ada kata media sosial, hoax, bullying.
Lalu ada juga kata kerja mental. Ada diharapkan begitu ya, kalau tidak salah kalimatnya, kesimpang siuran berita sangat tidak diharapkan. Seperti itu Bapak, terima kasih. Ya, terima kasih Esa atas jawabannya. Ayo anak-anak berikan tepuk tangan untuk jawaban Esa. Ya, jadi Esa sudah bisa menelaah kaidah kebahasaan seperti yang dikatakan oleh Esa. Yang pertama ada ajakan, ya ditandai dengan kata jangan. Ada juga di sana, mungkin Esa lupa, hindari, ya itu juga merupakan ajakan. Kemudian pendapat seperti yang tadi disampaikan oleh Esa, ya modal kejahatan di media sosial sangat banyak hari ini. Kemudian ada kata teknis, istilah khusus, ya ada tadi hoax, ada bully, ada media sosial. Nah, kemudian ada kata kerja mental yang berkaitan dengan pemikiran. Tepat tadi yang disampaikan oleh Esa adalah kata diharapkan. Jadi salah satu kata yang merupakan kata kerja mental. Nah, yang lain anak-anak, apakah ada yang masih memiliki perbedaan pendapat dengan Esa? Ya, silakan Agung. Agung mungkin bisa dihidupkan dulu mic-nya. Saya Pak bisa bantu Pak. Ya, silakan Mahurib, ketua kelas. Menurut saya, selain yang disampaikan teman saya Esa tadi, ada beberapa kaidah kebahasaan lagi Pak. Ini yang pertama ada fakta Pak. Ada fakta. Di situ ada angka-angkanya Pak. Tadi disebutkan 55% pengguna media sosial itu di Indonesia adalah pria dan 44,5% itu adalah wanita. Dan kemudian ada lagi Pak, ada konjungsi argumentatif Pak. Di situ ada ada kalimat oleh karenanya apabila berkomunikasi di media sosial harus memperhatikan etika. Jadi seperti itu Pak. Nah, ada satu lagi Pak. Ini ada kata perujukan. Kata perujukan menurut saya ini. Tadi disampaikan ada berdasarkan data dari via sosial. Nah, jadi seperti itu Pak. Itu menurut saya Pak. Ya, terima kasih Mahurib. Jadi sudah tepat ya. Yang pertama, selain yang disampaikan oleh Esa, tadi Esa menyampaikan ada 4 kaidah kebahasaan, Mahurib ada 3. Jadi total kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks persuasi ada 7 ya anak-anak ya. Tadi Mahurib menyampaikan fakta, betul. Di sana ada data 55,5% pria menggunakan media sosial lebih banyak daripada wanita. Ya, jadi pria lebih intens menggunakan media sosial. Lalu ada konjungsi argumentatif yang menyatakan sebab akibat ditandai oleh karenanya. Tadi betul Mahurib ya. Dan ada kata perujukan, merujuk ya bisa berdasarkan data pendapat. Jadi berdasarkan data WR sosial. Jadi betul sekali ya. Terima kasih Mahurib. Nanti Pak berikan poin juga yang tinggi untuk Mahurib dan Esa tadi karena sudah menjawab. Nah, anak-anak, apakah ada yang masih kurang jelas atau ada hal yang ingin ditanyakan berkaitan dengan pembelajaran menelaah struktur dan kaidah kebahasaan? Ya, silakan Yuli. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya, apakah struktur teks persuasi itu boleh dibolak-balik ya Pak? Dan apakah seluruh kaidah kebahasaan harus ada dalam teks persuasi? Ya, pertanyaannya bagus sekali ya. Apakah boleh struktur teks persuasi dibolak-balik? Dan apakah harus semua kaidah kebahasaannya ada? Nah, sebelum Pak menjawab, siapa yang mau membantu Pak untuk menjawab pertanyaan dari Yuli? Pak, silakan. Ya, mungkin yang dari tadi bengong ini, karena banyak hutang mungkin ini. Coba Dodi jawab pertanyaan dari Yuli. Nanti kalau bisa Pak berikan poin. Menurut saya struktur itu tidak boleh dibolak-balik Bapak. Terus kemudian mengenai kebahasaannya boleh tidak lengkap, boleh hanya tetapi harus terkandung
beberapa supaya menunjukkan kebahasaan dari teks persuasif tersebut. Begitu Bapak, kira-kira menurut saya. Iya, terima kasih Dodi. Pak kira Dodi tidak menyimak ya, ternyata menyimak dengan baik. Nah, jadi seperti yang disampaikan oleh Dodi ya Yulia, pertama, struktur teks persuasi tidak boleh dibolak-balik, harus runtut ya, dari pengenalan isu, kemudian ada rangkaian argumen, setelah itu pernyataan ajakan, baru yang terakhir penegasan kembali. Nah, untuk kaidah kebahasaan boleh tidak lengkap ya, tetapi itu teks persuasi yang tidak sempurna. Jadi kemungkinan bisa ada 2 atau 1 yang tidak ada kaidah kebahasaannya. Sudah jelas ya Yulia? Ya, mungkin Yuli mengalami gangguan sinyal. Oh ya, terima kasih. Ya. Apakah ada anak-anak lain yang ingin bertanya berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari? Ya, jika tidak ada, nah anak-anak sekalian, hari ini anak-anak akan mengerjakan lembar kerja peserta didik. Nah, lembar kerja peserta didik itu sudah Pak bagikan di Google Classroom. Nah, Pak akan sampaikan bagaimana anak-anak mengisi lembar kerja peserta didik tersebut. Nah, apakah anak-anak sudah melihat tampilan di layar? Silakan dibantu Pak jawab Ketua Kelas Mahorib. Sudah Pak, sudah. Ya. Jadi ini adalah lembar kerja peserta didik yang sudah Pak bagikan di Google Classroom. Nanti anak-anak silakan kerjakan. Yang pertama anak-anak isi identitas seperti biasa ya. Hari tanggalnya isi hari ini, kemudian kegiatannya adalah menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi. Nah, setelah itu anak-anak silakan nanti baca petunjuknya, kemudian anak-anak unggah tugas tersebut di tugas 1 menelaah struktur dan menganalisis kaidah kebahasaan teks persuasi yang sudah Pak sediakan di Google Classroom. Nah, setelah itu anak-anak silakan baca pengaruh media sosial pada kesehatan mental remaja. Ini adalah cuplikan dari artikel daring yang Pak ambil dari Pranala ini. Caranya nanti anak-anak silakan blok semua ini, kemudian klik kanan, open hyperlink. Ya, setelah itu anak-anak bisa membaca secara lengkap artikel daring ini. Nah, nanti tugas anak-anak yang pertama adalah anak-anak menentukan atau menelaah struktur dari teks persuasi. Ditulis paragraf keberapa isu, ya misalnya paragraf 1. Kemudian alasannya kenapa anak-anak menganggap itu isu. Ya, silakan dibuat alasan singkat. Setelah itu, anak-anak silakan menganalisis kaidah kebahasaan dari teks persuasi. Misalnya, ajakan ada di paragraf keberapa, silakan ditulis kalimatnya. Nah, kenapa itu merupakan ajakan? Silakan diberikan alasan singkat. Pendapat juga sama, fakta juga sama, kata teknis. Nanti ditulis kalimatnya, kemudian dicetak miring atau ditebalkan yang termasuk kata teknis. Kemudian berikan alasan kenapa itu termasuk kata teknis. Begitupun untuk konjungsi argumentatif, kata kerja mental, dan kata perujukan. Nah, anak-anak, apakah ada hal yang ingin ditanyakan? Ya, sudah jelas ya? Nah, Pak akan memberikan waktu kepada anak-anak selama 40 menit untuk mengerjakan LKPD tersebut. Silakan anak-anak mencari berbagai sumber bacaan, referensi, baik melalui internet maupun melalui bahan ajar dari buku siswa dan bahan ajar yang Pak berikan. Ya, anak-anak pun bisa berkolaborasi dengan teman melalui chat di WA Group. Ya, anak-anak bisa bertanya ya atau berdiskusi mengenai kesulitan anak-anak dalam menelaah kaidah dan struktur teks persuasi. Nanti bisa ditanggapi oleh teman atau Pak sendiri. Ya anak-anak, nanti setelah 40 menit Pak akan berikan tautan yang kedua dan anak-anak silakan masuk kembali tepat waktu. Sudah jelas anak-anak? Ya, Pak akan akhiri meet sesi pertama. Terima kasih, silakan mengerjakan dengan baik. Nah, waktu 40 menit sudah berlalu dan anak-anak sudah mengerjakan dengan baik. Ya, tadi Pak lihat keaktifan anak-anak melalui chat di WA Group sangat luar biasa ya. Pak apresiasi memang kelas ini memang terkenal sangat aktif
dalam kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia. Tolong dipertahankan ya dalam setiap pertemuan kita. Nah, pada kegiatan ini Pak harapkan anak-anak bisa mempresentasikan hasil pekerjaannya. Ya, nanti akan ditanggapi oleh teman-teman yang lain. Silakan, siapa yang mau mempresentasikan hasil pekerjaannya? Ya, Nita, silakan presentasikan hasil pekerjaannya. Baik Bapak, saya akan coba mempresentasikan hasil pekerjaan saya. Ya, yang pertama di bagian pengenalan isu itu terdapat pada paragraf pertama. Karena pada bagian ini berisi pengantar mengenai masalah yaitu tentang media sosial. Yang kedua, rangkaian argumennya terletak pada paragraf 2 sampai paragraf ke-8. Maaf Pak, salah saya, rangkaian argumen itu paragraf 2 dan 8, karena bagian tersebut berisi jumlah pendapat disertai fakta mengenai dampak dari penggunaan media sosial. Terus yang ketiga, pernyataan ajakan 9 sampai 12, karena bagian ini berisi ajakan untuk mengatasi masalah yang disampaikan, berisi ajakan untuk mencegah dampak negatif penggunaan sosial media bagi remaja. Kemudian bagian struktur yang terakhir itu penegasan kembali ada di paragraf 13 dan 14. Karena bagian ini berisi pernyataan untuk mempertegas masalah yang dibahas. Pada bagian ini dipertegas juga peran orang tua dalam mengawasi anak-anaknya dalam menggunakan media sosial. Selanjutnya, kaidah kebahasaannya yang pertama yang saya temukan itu adalah ajakan. Ada di paragraf ke-8, menggunakan media sosial dengan cara yang cerdas adalah salah satu upaya membentengi diri dari dampak negatif konsumsi media sosial terhadap kesehatan mental. Karena pada bagian ini berisi pernyataan ajakan untuk melakukan sesuatu yang ditandai dengan kalimat salah satu upaya membentengi diri. Terus kaidah kebahasaan keduanya adalah pendapat, ada di paragraf pertama. Di satu sisi, keberadaan media sosial dapat membantu remaja mengembangkan keterampilan komunikasi, karena bagian tersebut berisi gagasan yang memuat suatu penilaian, Pak. Terus kebahasaan yang ketiga yaitu fakta, ada di paragraf kedua. National Institute of Mental Health melaporkan bahwa penggunaan media sosial dapat meningkatkan risiko gangguan mental pada remaja usia 18 sampai 25 tahun. Karena bagian ini tersebut berisi pernyataan berupa penelitian untuk memperkuat gagasan yang disampaikan. Kemudian selanjutnya kaidah kebahasaan kata teknis. Terdapat di paragraf ketiga, ada kata platform dan survei merupakan peristilahan pada bidang atau keahlian tertentu. Kemudian kaidah kebahasaan konjungsi argumentatif ada di paragraf ke-7. Itu saya temukan ada kata jika. Nah, kata jika ini merupakan kata hubung yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Kemudian ada kata kerja mental. Ada di paragraf ke-7 juga, Pak. Hal yang membuat kondisi ini semakin buruk adalah ketika remaja menganggap hal-hal negatif yang terjadi di media sosial sebagai hal yang lumrah dan risiko dari bermain di media sosial. Kata menganggap ini berarti berkaitan dengan pemikiran. Dan yang terakhir, saya temukan kaidah kebahasaan kata perujukan, ada di paragraf pertama. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Pew Research Center, media sosial hampir tidak bisa dipisahkan dari kehidupan remaja. Karena menurut saya di sana ada kata menurut hasil penelitian, jadi sudah merujuk pada kata yang dijelaskan sebelumnya. Baik, kurang lebih itu struktur dan kaidah kebahasaan yang saya temukan. Ya, terima kasih Nita. Nah, Pak ada pantun nih buat Nita ya. Beli buah Vita sama si Arsa. Nita, kamu luar biasa. Ya, jadi jawaban dari Nita luar biasa ya, lengkap. Tidak ada celah ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Nita sudah lengkap. Nah, mungkin anak-anak yang lain ada yang memiliki perbedaan pandangan dengan Nita. Wah, Krishna ya.
Krishna ini kan pacarnya Anita yang tidak mau kalah ini. Jadi menunjukkan tajinya ini ya. Masih pacaran sama Anita? Sudah jadi mantan, Pak Guru. Wah, sudah jadi mantan. Ya tidak apa-apa ya. Tapi tetap jangan lupa belajar ya. Tetap motivasi belajarnya harus tinggi. Ya silakan Krishna. Ya Pak Guru, terima kasih. Ada beberapa yang sama jawabannya dengan Nita, Pak Guru. Tetapi ada beberapa hal yang berbeda, yaitu di kaidah kebahasaan, Pak Guru. Nah, yang bagian-bagian teks yang pertama itu pengenalan isu, Pak Guru, paragraf pertama. Dikarenakan bagian ini menjadi dasar atau isu yang disampaikan, yakni mengenai pengaruh media sosial bagi remaja. Yang kedua, rangkaian argumen, paragraf 2 dan paragraf 8. Karena menurut saya ini bagian berisi jumlah argumen atau pendapat yang diperkuat dengan fakta yang berupa hasil penelitian mengenai dampak media sosial. Bagian yang ketiga, pernyataan ajakan, yaitu paragraf ke-9 dan ke-12. Di sini saya melihat bagian ini merupakan inti dari teks persuasi yang berisi ajakan kepada pembaca untuk melakukan sesuatu, yakni mencegah dampak negatif media sosial. Yang berikutnya, yang terakhir, penegasan kembali, yaitu pada paragraf 13 sampai 14. Di sini saya melihat pada bagian ini mempertegas, Pak Guru, isu yang dibahas, yakni peran orang tua dalam mengawasi anak-anaknya dalam penggunaan media sosial. Nah, adapun kaidah kebahasaan yang pertama yaitu ajakan di paragraf 9, Pak Guru. Di sini kalimatnya atau paragraf adalah upaya untuk mencegah dampak negatif dari penggunaan media sosial oleh remaja, dimulai dengan mendidik remaja tentang bahaya yang diberikan oleh media sosial. Salah satunya cara paling efektif lainnya adalah memastikan penggunaan media sosial remaja memiliki dampak positif pada kehidupan. Di sini alasan saya karena bagian tersebut merupakan ajakan, Pak Guru, untuk melakukan sesuatu ditandai dengan kalimat upaya untuk mencegah dampak negatif. Kaidah kebahasaan yang kedua yaitu pendapat, berada di paragraf ke-7. Hal yang membuat kondisi ini semakin buruk adalah ketika remaja menganggap hal-hal negatif yang terjadi di media sosial sebagai hal yang lumrah dan risikonya dari bermain di media sosial. Jika hal ini terus dibenarkan, maka dapat memicu masalah yang lebih serius lagi. Alasannya karena bagian tersebut berisi dengan ide atau gagasan berupa penilaian. Kaidah kebahasaan yang berikutnya adalah fakta. Di paragraf ketiga, platform media sosial paling populer di kalangan remaja adalah YouTube, digunakan oleh 85% remaja menurut survei 2018. Nah, di sana karena bagian tersebut berisi pernyataan berupa hasil survei memperkuat gagasan disampaikan. Berikutnya kata teknis pada paragraf kelima. Media sosial memang memiliki efek positif pada anak-anak dan remaja, baik dengan mengajarkan keterampilan sosial, memperkuat hubungan maupun hanya bersenang-senang. Nah, di sana saya dapat melihat media sosial merupakan istilah yang memiliki arti khusus terkait dengan bidang tertentu. Berikutnya konjungsi argumen pada paragraf ke-7. Jika hal ini terus dibenarkan, maka dapat memicu masalah lebih serius lagi. Nah, di sana ada kata jika, karena konjungsi jika menunjukkan hubungan sebab akibat, Pak Guru. Berikutnya kata kerja mental pada paragraf ke-7. Hal yang membuat kondisi ini semakin buruk adalah ketika remaja menganggap. Nah, kata menganggap ini menurut saya merupakan kata kerja terkait hasil pemikiran. Berikutnya adalah kata
perujukan pada paragraf ketiga. Di sana terdapat menurut laporan 2018 yang dikeluarkan oleh Global Weight Index, orang Indonesia berusia 6-24 tahun menghabiskan rata-rata 3 jam menggunakan media sosial setiap hari. Nah, di sana termasuk kalimat merujuk kata yang sudah dijelaskan. Menurut laporan 2018 merupakan bentuk kata perujukan. Nah, itu saja Pak Guru. Terima kasih. Ya, terima kasih Krisna. Ternyata jawabannya mirip-mirip dengan Nita ya. Walaupun sudah berpisah, ternyata hati tidak bisa dibohongi ya. Nah, Pak juga punya pantun ini buat Krisna ya. Si Nana beli buah di pasar. Krisna, kamu memang pintar. Ya, yuk anak-anak yang lain berikan apresiasi, angkat jempolnya untuk mantan kekasih ini, Krisna dan Nita ya. Nah, jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Krisna dan Nita, itu adalah struktur dan kaidah kebahasaan. Jadi anak-anak yang lain silakan dicermati kembali ya, ada beberapa kaidah kebahasaan yang masih ada di teks tersebut ya. Jadi setelah nanti anak-anak merevisi ya pekerjaannya, silakan unggah ke Google Classroom. Nanti akan Pak berikan komentar dari revisi yang telah anak lakukan ya, dan juga Pak berikan nilai. Ingat KKM kita adalah 85. Jangan sampai mendapatkan nilai di bawah tersebut ya. Nah, apakah ada hal-hal yang kurang jelas atau ingin ditanyakan anak-anak? Pak persilakan. Ya, silakan Dodi. Dodi sebelum bertanya, ini Pak lihat Dodi gantengnya keberatan ini ya. Nah, itu rambutnya panjang. Itu Dewo juga rambutnya panjang ya. Nanti sore tolong dicukur karena disiplin ya, bertanggung jawab, tetap dalam kegiatan pembelajaran walaupun dari rumah, tetap harus rapi ya, nanti Pak nilai sikapnya. Jangan sampai dapat C ya, Dodi ya, Dewo ya. Baik, Pak. Ya, silakan Dodi. Pak, di sini saya masih bingung, Pak, mengenai kebahasaannya, yaitu tentang kata kerja mental. Apakah kata mengungkapkan dan mengatakan itu termasuk kata kerja mental, Pak? Itu yang masih membingungkan di saya loh, Pak. Ya, terima kasih Dodi. Nah, sebelum Pak jawab, siapa anak-anak yang ingin membantu Pak menjawab? Nanti Pak berikan poin. Silakan. Ya, mungkin Pak tunjuk Dewo ya. Ini selalu teman seperjuangannya Dodi ini. Silakan Dewo. Pertanyaan dari Dodi, apakah mengungkapkan dan mengatakan termasuk kata kerja mental? Nah, silakan. Menurut Dewa bagaimana? Baik Bapak, maaf ini agak gangguan sinyal dari tadi. Menurut saya kata kerja, kata apa itu namanya? Mengungkapkan dan mengatakan. Dan mengatakan itu termasuk kata kerja mental Bapak. Ya, kenapa Dewo? Alasannya? Alasannya karena melakukan sesuatu dia. Oh, ya. Ya. Ya, terima kasih Dewo. Ya, jadi Pak apresiasi jawabannya ya. Jadi Pak luruskan, kata kerja mental itu berkaitan dengan pemikiran. Mengungkapkan dan mengatakan itu tidak termasuk kata kerja mental, tapi termasuk kata kerja ya. Kata kerja mental itu yang berkaitan dengan pikiran, misalnya berasumsi, ya, berkesimpulan, menyimpulkan, ya, mengharapkan dan sebagainya. Jadi itu ya Dewa ya, Dodi. Sudah jelas? Dodi? Ya. Nah, anak-anak yang lain apakah masih memiliki hal-hal yang ingin ditanyakan? Ya, jika tidak ada, siapa yang bisa membantu Pak menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Ya, kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan Ayu. Makasih Bapak. Kesimpulannya pada hari ini kita membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi Bapak. Ya, bagus sekali ya. Tidak sia-sia Ayu ini dari kelas 1 sampai sekarang juara umum terus ya. Ternyata memang jawabannya simpel dan mengena ya. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah struktur dan kaidah kebahasaan dari teks persuasi. Nah, yang
sama seperti mercusuar ini, seperti tadi pertanyaannya ya, tidak boleh dibolak-balik. Ingat, struktur dari teks persuasi ada pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Sedangkan kaidah kebahasaannya, ingat anak-anak, ada 7. Yang pertama ada ajakan, kemudian ada pendapat, ada fakta, ada kata teknis, konjungsi argumentatif, kata kerja mental, dan kata perujukan. Ya, tidak apa-apa, tidak ada semuanya, namun kalau bisa agar menjadi teks persuasi yang sempurna harus ada semuanya, ya. Nah, anak-anak, apakah ada hambatan-hambatan yang anak-anak alami atau rasakan dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini? Apakah mungkin dari materinya atau dari segi teknis? Silakan sampaikan ke Pak sebagai bahan evaluasi. Iya Pak, saya Pak. Dari ya, tadi silakan Dewa. Iya, dari tadi agak putus-putus sinyalnya di saya Pak. Maaf ya, dari tadi. Oke. Oh ya, tidak apa-apa Dewo, walaupun sinyalnya putus-putus, tapi Pak lihat motivasi Dewo untuk mengikuti pembelajaran sangat baik ya. Terbukti dari beberapa tugas yang Pak periksa tetap tinggi nilainya. Nah, nanti Pak akan usahakan, ini sudah Pak rekam ya, nanti akan Pak unggah rekamannya ke YouTube, jadi Dewo bisa nonton di YouTube ya. Ada fitur di sana nanti download. Nah, nanti ya, bisa Dewo download, jadi disimpan di YouTube, tidak menggunakan kuota. Jadi kalau Dewo bingung, bisa ditonton ya. Itu solusi dari Pak. Apakah anak-anak yang lain mengalami kesulitan yang sama atau ada hal yang lain yang ingin ditanyakan? Ya, jika tidak, anak-anak sekalian, sebagai bahan evaluasi, barusan Pak sudah memberikan ya evaluasi di Google Form. Nah, Pak sudah unggah di Google Classroom. Silakan anak-anak sebentar jawab ya, kurang lebih 10 menit 10 soal. Jadi anak-anak silakan baca petunjuknya di sana. Ya, sudah Pak berikan petunjuk jawaban singkat mengenai kaidah dan struktur teks persuasi. Nah, pada pertemuan selanjutnya anak-anak akan merancang teks persuasi. Nah, dalam kegiatan merancang itu anak-anak nanti akan mengembangkan rancangannya untuk menulis teks persuasi. Ya, jadi pertemuan berikutnya silakan anak-anak baca berbagai referensi untuk merancang teks persuasi. Apa temanya? Pada pertemuan minggu depan akan Pak berikan. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, karena sudah diberikan kelancaran. Silakan Ketua Kelas Mahorib untuk memimpin doa. Baik Pak, teman-teman, setelah kita belajar, marilah kita berdoa kembali. Kita bersyukur kepada Tuhan karena telah dilancarkan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Maurib. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, sudah aktif ya dipertahankan dalam kegiatan selanjutnya. Nah, akhir kata Pak tutup kegiatan hari ini dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Ya, terima kasih anak-anak, silakan mengerjakan evaluasi.